Kemudian distribusi marginal. Jika fx, y diketahui, maka kita dapat mencari distribusi probabilitas x saja dan y saja, yaitu dengan cara, jadi kalau di sini untuk yang gx ya, berarti variabel acak x, kita menggunakan formulasinya atau notasinya kita pakai gx. Jika variabel acaknya diskrit, maka di sini formulasinya adalah sigma y fx, y. Jadi kalau yang diminta adalah distribusi marginal x, maka di sini kita gunakan gx. Nah, x-nya ini bisa kita ganti-ganti, yang mau dicari G0, G1, G2, G3 atau berapa. Kemudian nanti ini kita tinggal jumlahkan sigma dari Y-nya. Jadi Y-nya misalnya dari 0 sampai sekian. Mungkin nanti lebih jelasnya ketika masuk ke contoh soal ya. Yang ini juga sama, ini kalau diskrit pakainya sigma ya. Kalau kontinu kita gunakan integral sama fx, y diintegralkan terhadap y. Jadi kalau untuk gx diintegralkannya terhadap y. Kemudian untuk yang distribusi marginal y sama prinsipnya, tapi ini hy. Kalau untuk yang diskrit, maka di sini sigmanya adalah sigma x. Kemudian kalau untuk yang kontinu di sini adalah integral diintegralkan terhadap x. Contoh soalnya misalnya di contoh soal bolpen tadi, di contoh soal yang distribusi probabilitas bersama, yang ditanya adalah distribusi probabilitas marginal x dan distribusi probabilitas marginal y. Kalau tadi contohnya yang bolpen itu kan dia variabel acaknya diskrit ya, berarti kita gunakan sigma untuk mencari distribusi probabilitas marginalnya. Untuk yang x, maka di sini gx yang kita cari. Gx sama dengan sigma y fx, y. Nah, x tadi, variabel acak x tadi itu bisa nilainya 0, bisa 1, bisa 2. Maka nanti yang kita cari adalah dari G0, G1, dan G2. Jadi nanti distribusi probabilitasnya adalah G0, G1, dan G2. Untuk G0, maka di sini kita tuliskan sigma y, f, x-nya kita ganti 0, y. Sehingga di sini sigma kita totalkan, kita jumlahkan semua peluangnya dengan ketentuan x-nya 0. Berarti di sini f 0,0, y-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Yang jelas x-nya itu tetap 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Kita ubah-ubah y-nya aja. Y-nya 0, 1, dan 2. Sesuai dengan yang di kasus tadi. Itu kan kemungkinan yang mungkin nilai y-nya itu kan 0, 1, dan 2. Kemudian kita jumlahkan nilai peluangnya tadi yang sudah kita cari di persoalan distribusi probabilitas bersama. F00 itu 3/28, F016 per 28, dan seterusnya. Sehingga diketahui nilai G0-nya adalah 10/28. Kemudian yang G1, atau berarti X-nya sama dengan 1, maka di sini fx, y-nya, x-nya kita tuliskan 1 semua, sedangkan y-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Ini caranya juga sama, kita jumlahkan nilai peluangnya hasilnya 15/28. Kemudian yang G2 juga sama caranya. Sehingga kita dapatkan tabel distribusi probabilitas marginal, ini marginal ya untuk Gx. Itu jika x-nya 0 maka peluangnya 10/28, jika x-nya 1 15/28, jika x-nya 2 3/28. Sehingga tabel distribusi probabilitasnya seperti ini. Untuk yang marginal y berarti kita gunakan hy. Hy, y-nya itu bisa 0, 1, dan 2, maka kita cari 0, 1, dan 2. Kemudian ini berarti karena hy, maka sigmanya adalah sigma x, fx, 0 untuk yang h0. Maka ini kan y-nya diganti 0. Berarti di sini x-nya tadi bisa bernilai 0, 1, dan 2. Berarti 0, 0, 1, 0, dan 2, 0. Kita cari nilai peluangnya di kasus yang distribusi probabilitas bersama tadi, hasilnya 15/28. Yang H1 juga seperti itu. H1 maka di sini Y-nya kita ganti 1 semua.
X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kita cari peluangnya, kita jumlahkan. Yang H2 juga sama. Sehingga tabel distribusi probabilitas marginal HY menjadi seperti ini. Jadi Y-nya itu dari 0 bisa 0, bisa 1, bisa 2, variabel acaknya. HY-nya 15/28, 12/28, dan 1/28. Contoh distribusi marginal untuk variabel acak kontinu. Misalnya di sini sudah diketahui untuk fx, y, jika x-nya itu dari 0 sampai 2, kemudian 0 kurang dari y kurang dari 1, maka nilai fx, y-nya adalah 1/4 kali x kali 1 plus 3y kuadrat. Kemudian nilai fx, y-nya adalah 0 untuk x dan y yang lain. Yang A, tentukan distribusi probabilitas marginal x. Yang B, distribusi probabilitas marginal y. Maka di sini untuk yang A, berarti yang kita cari adalah nilai Gx-nya, karena marginal X. Untuk mencari nilai Gx, maka di sini kita gunakan formulasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena variabel acak kontinu, maka kita pakai integral di sini. Kemudian karena di sini yang dicari adalah Gx, maka integralnya terhadap y. Atau berarti di sini kita tuliskan integral fx, y dy. Sehingga karena di sini terhadap y, maka batas integralnya itu menggunakan nilai batas atas dan batas bawah dari nilai y-nya. Variabel acak y-nya ini kan bernilai dari 0 sampai 1, maka di sini kita tuliskan 0 sampai 1. 1/4 x kali 1 plus 3y kuadrat dy. Sehingga didapatkan nilai Gx-nya adalah setengah x. Setengah x untuk nilai x antara 0 sampai 2. Sedangkan untuk nilai x lainnya, itu Gx-nya adalah 0, sesuai dengan ketentuan di soal. Kemudian yang B untuk distribusi probabilitas marginal y, maka di sini yang kita cari adalah HY. Karena yang dicari adalah HY, maka diintegralkannya terhadap x. Jadi dibalik. Karena diintegralkan terhadap x, maka di sini batas bawah dan batas atasnya adalah 0 sampai 2. Di sini kita tulis 0 sampai 2, kemudian diintegralkan terhadap x. Hasilnya adalah setengah kali 1 plus 3y kuadrat. Untuk nilai y-nya dari 0 sampai 1. Sedangkan untuk y lainnya nilai hy-nya adalah 0.